Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga selalu sehat. Bertemu lagi dengan Ibu Septi. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2. Tentang ini materinya, langsung saja. Yang pertama yaitu IPA. Perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin. Hal ini terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Nah, pembuahan itu tersendiri dibagi menjadi dua, yaitu pembuahan di dalam tubuh atau internal, in berarti di dalam, dan pembuahan di luar tubuh atau fertilisasi eksternal, X itu berarti di luar. Yaitu karena penggabungan sel telur dan sel sperma itu di luar tubuh. Sedangkan internal berarti di dalam tubuh. Nah, ini contohnya ikan. Ikan yang betina akan mengeluarkan telurnya. Nah, terus yang sperma dari jantan keluar dan membuahi. Nah, pembuahannya ini di luar kan, bukan di dalam tubuh. Sedangkan yang di dalam tubuh itu contohnya mamalia seperti domba, sapi gitu. Jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara kawin yaitu vivipar, yaitu melahirkan. Ciri-cirinya, janin tumbuh di dalam rahim induk betina. Janin memperoleh makanan dari perantara berupa plasenta. Pertumbuhan janin relatif lambat, mempunyai daun telinga. Induk betina menyusui. Yang kedua adalah ovipar. Ovi berarti bertelur. Janin tumbuh di luar rahim induk betina, tetapi di dalam cangkang telur. Janin memperoleh makanan dari cadangan makanan dalam telur. Pertumbuhan janin relatif cepat. Kalau yang vivipar itu lambat, yang ini cepat. Tidak mempunyai daun telinga, ini punya. Induk betina tidak menyusui, kalau yang vivipar menyusui. Ovovivipar gabungan berarti apa? Bertelur dan melahirkan. Itu ciri-cirinya. Pertumbuhan terjadi di dalam tubuh betina. Pembuahannya kok pertumbuhan. Setelah pembuahan terbentuklah telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur. Makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur. Embrio tumbuh menjadi janin dan dilahirkan induk betina. Jadi langsung dilahirkan induk betina. Nah, contohnya yang vivipar atau melahirkan itu ada sapi, kelinci. Ini ikan apa? Paus. Terus yang ovipar atau bertelur itu contohnya bebek, burung, ayam tidak punya daun telinga. Nah, kalau yang ini kan ovovivipar bertelur dan melahirkan itu ada ikan, patak, dan kadal seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi ya anak-anak. Nah, kita sumber daya alam anggota ASEAN. Anggota ASEAN ini ada 10, diingat-ingat. Nah, yang perlu diingat-ingat itu seluruh kawasan Asia Tenggara ini negaranya merupakan negara agraris sehingga sebagian besar itu pendapatan utamanya di sektor pertanian kecuali Singapura karena dia dari ekspor industri dan jasa keuangan. Penghasil beras terbesarnya yang pertama ada Thailand, yang kedua ada Myanmar. Sedangkan yang penghasil minyak dan gas itu ada Brunei Darussalam. Setelah terbentuknya ASEAN, maka anggota ASEAN membentuk MEA, yaitu sebuah sistem pasar bebas antara sesama negara anggota ASEAN yang menghilangkan pajak atau bea cukai serta kebebasan sebuah negara untuk memasukkan barangnya ke negara lain. Contoh, mau ngirim apa ke Malaysia, mau ngirim apa ke Thailand itu bebas, tapi anggota ASEAN. Dimulainya pelaksanakan MEA yaitu pada tahun 2015, tujuannya
untuk membentuk komunitas ekonomi tingkat regional antar sesama anggota, sehingga bisa stabil, makmur, dan memiliki tingkat daya saing tinggi. Terbentuknya MEA itu didasari atas 4 pilar, yaitu pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan. Yang bahasa Indonesia itu tentang ciri-ciri, ide pokok, dan jenis-jenis paragraf. Ciri-cirinya, ide pokok itu berupa pikiran utama, mengandung pokok atau inti. Letaknya itu ada berbagai macam. Dinyatakan secara terus terang. Jadi kalau iya ya, kalau tidak tidak. Kalau biru ya biru, kalau tidak ya tidak. Ide pokok dituangkan dalam kalimat utama. Nah, letaknya ini ada 3 macam. Awal paragraf atau induktif, akhir paragraf atau deduktif. Awal dan akhir itu campuran atau deduktif dan induktif. Ini adalah jenis-jenis paragraf. Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat yang membahas topik yang sama. Jadi yang dibahas itu topiknya sama. Misal beras, ya udah yang dibahas beras, terus itu dalam satu paragraf. Nah, makna lambang dan pengamalan sila keempat, lambangnya apa? Banteng. Kenapa kok bisa diambil banteng itu? Karena apa toh? Karena saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang. Ini menggambarkan budaya bangsa yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Maknanya apa? Kekuasaan rakyat adalah segalanya. Jadi kekuasaan terbesar itu di tangan rakyat. Mewujudkan demokrasi dari berbagai sisi kehidupan. Saling menghormati dan menghargai keputusan. Musyawarah untuk mencari mufakat. Berani memberikan rasa tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Nah, penerapannya ini saat apa? Pemilihan ketua kelas, RT, presiden, rapat musyawarah desa, atau menentukan apapun itu harus dibicarakan secara bermusyawarah, secara terbuka, berdiskusi gitu. Kalau yang sila kelima itu lambangnya adalah padi dan kapas. Maknanya apa toh? Seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Misal, mau buat KTP, oh kamu suku Jawa pertama, enggak. Mau suku Jawa, mau suku Papua, mau suku Sulawesi, tetap sama. Kalau peraturan ya peraturan. Sikapnya yaitu apa? Menolong orang lain sesuai kemampuan, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Misal, agama Islam berkewajiban ke masjid, ya kita harus menghargai. Agama non-muslim yang mau ke gereja, ya kita harus menghargai. Pokoknya adil, tidak membeda-bedakan. Nah, karya seni patung. Udah Ibu bicarakan dari kemarin-kemarin kalau patung itu termasuk 3 dimensi. Nah, cara membuat patung itu kan kemarin ada 3. Yang ini yang pertama yang dibahas itu adalah memahat atau casting, yaitu dengan cetakan, jadi dicetak. Kalau yang butsir itu dibentuk, jadi dibentuk sendiri. Dia dari tanah liat, terus dibentuk-bentuk sendiri. Misal, mau bentuk apa? Mau bentuk gajah, ya udah dibuat sendiri. Kalau yang casting itu dicetak gitu. Nah, jenis-jenis patung itu ada banyak banget. Ada patung religi, monumen, arsitektur, dekorasi, seni, kerajinan, dan mereka mempunyai fungsinya masing-masing. Misal yang religi sebagai sarana beribadah dan bermakna religius. Contohnya apa? Ini kan buat agama Buddha. Terus kalau yang monumen itu peringatan peristiwa sejarah. Contohnya ini di Gor Klaten itu. Ini kan monumen Juang 45 gitu. Terus arsitektur yaitu konstruksi. Jadi dia patungnya sebagai kayak pilar atau cagak
cagake ngono cagake saka patung. Nah, untuk tugas hari ini untuk yang subtema 2 yaitu mengerjakan LKS halaman 71 sampai 78 ditulis di LKS dikumpulkan 7 Agustus 2021. Beda yang sama hari Senin, yang hari Senin itu dikumpulkannya besok Sabtu tanggal 31 Agustus. Kalau yang ini minggu depan begitu. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.